Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurhaliza, Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber ajaran Islam Al-Quran. Poin yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan dinilai ibadah bagi yang membacanya. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran merupakan sumber utama bagi umat Islam dalam mengarungi kehidupan ini sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW sepanjang masa. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dijadikan pedoman dalam kehidupan umatnya. Poin yang kedua yaitu wilayah kajian Al-Quran. Wilayah kajian Al-Quran terbagi menjadi 13. Yang pertama yaitu sejarah ilmu Al-Quran yang mencakup pertumbuhan ilmu-ilmu Al-Quran di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, ilmu tentang latar belakang turunnya ayat atau asbabun nuzul ayat tersebut. Yang ketiga, ilmu Makki wal al-Madani, yakni ilmu yang menerangkan mana Al-Quran yang diturunkan dari Mekah dan mana Al-Quran ayat yang diturunkan dari Mekah dan mana ayat yang diturunkan dari Madinah. Yang keempat, kalimat yang dipakai untuk pembukaan surat. Yang kelima, ilmu cara-cara membaca Al-Quran atau ilmu qiraat yang mencakup makna Al-Quran diturunkan atas 7 huruf dan sebagainya. Yang keenam yaitu ilmu yang menerangkan ayat-ayat penghapus hukum dan ayat-ayat yang dihapus hukumnya. Yang ketujuh yaitu ilmu atau cara-cara menulis lafaz Al-Quran. Yang ke-8 yaitu ilmu yang menerangkan ayat-ayat muhkamah dan ayat mutasabih yang mencakup makna muhkamah dan musabih. Yang ke-9 yaitu ilmu perumpamaan yang digunakan Al-Quran. Yang ke-10 ilmu tentang sumpah dalam Al-Quran yang meliputi macam-macam sumpah dalam Al-Quran. Yang ke-10 ilmu tentang sumpah dalam Al-Quran yang meliputi sumpah dan sebagainya. Yang ke-11 tentang kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran yang mencakup tentang qasah. Yang ke-12 yaitu ilmu jadal Al-Quran. Yang ke-13 adalah ilmu tafsir. Baiklah, poin yang ketiga yaitu corak tafsir. Corak tafsir terbagi menjadi 2, yaitu aliran corak tafsir klasik dan aliran corak tafsir modern. Corak tafsir klasik yaitu tafsir salafi. Tafsir salafi ini berpedoman pada aliran atau pendapat salaf dan konsisten berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, tafsir i'tizali yang hanya mengandalkan akal dan kurang mengandalkan nas. Yang ketiga, tafsir sunni yang secara konsisten berpegangan dengan Al-Quran dan Sunnah dengan prinsip ahlul sunnah wal jamaah. Yang kedua, aliran corak tafsir siyayah yaitu tafsir Karaji berdasarkan prinsip-prinsip atau paham-paham golongan Khawarij. Tafsir Syi'i berdasarkan prinsip golongan Syiah. Aliran atau corak filsafat atau tafsir falsafi, di mana aliran ini berdasarkan pendekatan filosofis, baik yang berusaha mengadakan sintesis atau sinkriatiasi antara teori filsafat dengan Al-Quran. Yang keempat, aliran atau corak tasawuf, di mana ini berusaha menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran atau esoterik berdasarkan isyarat-isyarat yang tersirat yang nampak oleh seorang sufi. Yang kelima, aliran atau corak fikih, yang mana menitik beratkan bahasanya dan tinjauannya pada segi hukum. Yang keenam yaitu aliran corak ilmu pengetahuan atau tafsir ilmi,
di mana tafsir ini berusaha menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan ilmiah. Yang kedua yaitu aliran atau corak tafsir modern atau kontemporer, terbagi menjadi 3, yaitu aliran atau corak tafsir ilmu pengetahuan modern, di mana penafsiran yang mengutip teori-teori ilmiah yang berkaitan dengan ayat-ayat yang sedang ditafsirkan. Yang kedua yaitu aliran atau corak tafsir sastra budaya dan kemasyarakatan, di mana penafsiran di sini lebih menitik beratkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran pada segi-segi ketelitian redaksinya. Yang ketiga yaitu aturan atau corak tafsir bayani, di mana penafsiran di sini berdasarkan analisa mufrodat atau kata-kata usluh dalam Al-Quran. Poin yang keempat yaitu ragam metode tafsir. Ragam metode tafsir ini juga terbagi menjadi 2, yaitu metode tafsir klasik dan metode tafsir modern. Metode tafsir klasik terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, metode tafsir bil ma'sur atau bil riwayah, yaitu metode yang mentafsirkan Al-Quran berdasarkan nas-nas. Yang kedua, metode tafsir bil ra'yi atau bil dirayah, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berdasarkan pada ijtihad para musafirnya dengan mempergunakan logika. Yang ketiga yaitu metode tafsir bil isyarah, yaitu didasarkan pada tasawuf amali, yaitu mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran dengan berdasarkan isyarat-isyarat tersirat yang tampak oleh sufi atau suluk. Yang kedua yaitu metode tafsir modern atau kontemporer, terbagi menjadi 5, yaitu metode tafsir tahlili atau analitis, di mana tafsir yang berusaha untuk menerangkan arti ayat-ayat Al-Quran dan berbagai seginya berdasarkan aturan-aturan urutan ayat dari mushaf dengan menonjolkan kandungan lafaznya, hubungan ayat-ayatnya, dan sebagainya. Yang kedua yaitu metode tafsir ijmali atau global, yaitu penafsiran yang berdasarkan urutan ayat-ayat secara per ayat dengan satu uraian yang jelas, yang ringkas tapi jelas. Yang ketiga yaitu metode tafsir mukarin atau perbandingan, yaitu penafsiran yang berupa sekelompok ayat-ayat yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat yang satu dengan yang lainnya maupun dari segi redaksinya. Yang keempat yaitu metode tafsir maudu'i atau tematik, yaitu tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran tentang suatu masalah dan jalan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengannya, lalu dianalisa dan menghasilkan sebuah konsep. Yang kelima yaitu metode tafsir, yaitu di mana berdasarkan latar belakang sejarah, sosiologis, budaya, adat istiadat, dan pranata-pranata yang berlaku dan berlambang di masyarakat Arab sebelum dan selama turunnya Al-Quran. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.